Hai semuanya, kamu sadar nggak sih, makin kesini, makin banyak anak muda, khususnya Gen Z, yang ngerasa bingung sama arah hidupnya sendiri. Bahkan sebagian mulai merasa kayak, aku nggak punya masa depan deh. Kalimat ini memang kelihatan berlebihan, tapi kenyataannya, banyak banget yang lagi ada di titik itu sekarang. Dan anehnya, ini bukan karena mereka malas atau nggak usaha. Justru banyak yang udah berjuang, udah coba ini itu, tapi tetap aja hidup rasanya mandek. Tahun 2025 ini, situasinya memang semakin rumit. Dunia kerja berubah cepat banget. Teknologi makin canggih, tapi kesempatan nggak selalu terbuka lebar buat semua orang. Sementara tekanan dari luar tetap besar. Orang tua berharap kamu bisa mandiri. Lingkungan sosial menuntut kamu punya pencapaian. Media sosial tiap hari menyodorkan standar hidup tinggi yang bikin kamu makin gak percaya diri. Di tengah semua itu, kamu dipaksa buat tetap waras, tetap produktif, dan tetap terlihat berhasil. Padahal kamu sendiri belum yakin apa kamu lagi berjalan ke arah yang benar atau enggak. Kalau kamu sekarang lagi di posisi seperti ini, ngerasa tertinggal, gak punya arah, atau bahkan udah pesimis sama masa depan, aku mau bilang dulu satu hal. Kamu nggak sendiri. Bahkan menurut banyak survei terbaru, persentase Gen Z yang ngerasa cemas, nggak yakin sama masa depannya, atau ngerasa burnout di usia muda itu meningkat drastis beberapa tahun terakhir. Dan ini bukan karena kamu kurang bersyukur, tapi karena memang realitas hari ini jauh lebih kompleks dibanding zaman generasi sebelumnya. Coba lihat aja. Dulu, lulusan SMA atau kuliah masih cukup banyak yang langsung dapat kerja tetap. Sekarang, bahkan yang udah S2 pun harus rebutan lowongan yang gajinya belum tentu layak. Banyak banget yang akhirnya kerja di luar bidangnya. Bukan karena passion berubah, tapi karena keadaan yang memaksa. Karena lebih baik kerja apapun daripada nggak kerja sama sekali. Tapi dari situ muncul masalah baru. Kamu ngerasa kosong, nggak berkembang, dan makin bingung apa arti hidupmu sebenarnya. Apalagi sekarang kita hidup di tengah-tengah disrupsi. AI mulai menggantikan banyak pekerjaan. Industri terus berubah. Dunia makin cepat, tapi manusia tetap butuh waktu buat belajar, adaptasi, dan tumbuh. Sayangnya, sistem pendidikan kita masih belum sepenuhnya bisa mengimbangi perubahan ini. Kamu mungkin diajarin banyak teori, tapi masuk dunia kerja malah merasa nggak punya skill yang relevan. Akhirnya kamu merasa tertinggal, padahal bukan salah kamu. Di sisi lain, biaya hidup makin tinggi. Beli rumah sekarang ibarat mimpi. Tabungan, banyak yang gaji bulanan aja udah habis sebelum akhir bulan. Belum lagi cicilan, biaya transportasi, dan kebutuhan mendadak lain yang datang silih berganti. Jadi wajar kalau akhirnya kamu mikir, gimana aku mau punya masa depan kalau untuk bertahan hidup aja udah susah. Tapi yang menyedihkan adalah, walau kamu dalam kondisi kayak gitu, tetap aja kamu dibandingin sama saudara, sama teman, sama mantan, bahkan sama orang-orang asing di internet. Seolah-olah kamu malas, seolah-olah kamu kurang usaha. Padahal nggak ada yang tahu perjuangan kamu tiap hari bangun, kerja, tahan stres, dan pura-pura baik-baik aja. Ini jadi tekanan mental yang besar. Dan kalau dibiarkan terus, bisa bikin kamu ngerasa hidup ini bener-bener nggak punya arti. Salah satu kesalahan terbesar dunia hari ini adalah terlalu sering mengukur nilai seseorang dari hasil, bukan proses. Kamu dianggap berharga kalau punya jabatan, dipuji kalau punya rumah dan mobil, dihargai kalau bisa menunjukkan pencapaian yang bisa diukur. Tapi gimana dengan kamu yang lagi berproses, yang lagi belajar berdiri sendiri, yang mungkin belum bisa menghasilkan banyak, tapi nggak pernah berhenti berusaha? Itulah kenapa makin banyak Gen Z yang kehilangan arah. Bukan karena nggak punya tujuan, tapi karena terlalu banyak hal yang bikin mereka ragu sama jalan sendiri. Dan ketika kamu ragu terus-menerus, itu pelan-pelan bisa membuat kamu berhenti percaya bahwa kamu punya masa depan. Padahal masa depan itu bukan sesuatu yang datang dalam satu waktu. Masa depan itu dibentuk dari kebiasaan kecil, keputusan kecil, dan proses panjang. Tapi kamu nggak bisa menyalahkan dirimu juga kalau sekarang kamu ngerasa stuck. Karena memang, sistem hari ini tidak didesain untuk membuat generasi muda tumbuh dengan aman. Kita diminta produktif, tapi nggak dikasih ruang buat istirahat. Diminta sukses, tapi nggak diberi kesempatan yang setara. Nah, kalau gitu, apa artinya kita menyerah? Jelas nggak? Meskipun sekarang kamu lagi ada di titik terendah, bukan berarti kamu akan ada di situ selamanya. Rasa sial yang kamu alami hari ini belum tentu menentukan seluruh hidupmu. Dan meskipun kamu merasa nggak punya masa depan sekarang, itu belum tentu berarti kamu nggak akan punya masa depan selamanya. Bisa jadi, masa depan kamu baru mulai terbentuk ketika kamu sadar. Kamu nggak sendirian, dan kamu masih bisa berubah.
Yang perlu kamu lakukan pertama adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Kemudian, pelan-pelan bangun lagi gambaran masa depan versi kamu sendiri. Nggak perlu ikut standar orang lain. Mungkin kamu nggak mau jadi orang kaya, tapi kamu pengen hidup tenang dan mandiri. Mungkin kamu nggak pengen terkenal, tapi kamu pengen bermanfaat buat lingkunganmu. Semua itu valid. Lalu mulai dari hal-hal kecil yang bisa kamu kendalikan. Bangun kebiasaan belajar mandiri, latih kemampuan baru yang relevan. Ikuti perkembangan zaman tanpa perlu ikut-ikutan. Bangun koneksi walaupun pelan. Dan yang paling penting, jangan takut untuk berubah arah. Kadang masa depan yang kamu bayangkan saat remaja bisa berubah ketika kamu udah dewasa. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari tumbuh. Kamu juga perlu menyadari satu hal penting, dunia ini memang tidak adil. Tapi kamu masih bisa mencari cara untuk bertahan dan menemukan celah buat maju. Jangan menunggu dunia jadi lebih baik dulu baru kamu bergerak. Tapi kamu bisa mulai bergerak meskipun dunia belum ideal. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan kalau kamu masih ragu apakah kamu bisa atau tidak, coba lihat ke belakang. Kamu udah bertahan sejauh ini. Kamu udah melewati banyak hal yang dulu kamu pikir nggak akan bisa kamu lewati. Kamu kuat meskipun nggak kelihatan. Kamu mampu meskipun belum berhasil. Dan kamu masih punya waktu meskipun rasanya semua orang udah jauh lebih dulu. Jangan buru-buru, jangan panik, jangan putus asa. Tahun ini mungkin nggak ngasih kita banyak kejelasan, tapi justru itu alasan kenapa kamu harus tetap belajar mengendalikan hidupmu sendiri. Karena ketika kamu mulai berani melangkah meski gelap, disitulah masa depan mulai terbentuk. Dan kamu tahu, banyak yang terlihat berhasil hari ini, dulunya juga pernah merasa sial dan gak punya masa depan. Tapi mereka tetap jalan, walaupun ragu. Mereka tetap belajar, walaupun pelan. Dan sekarang, mereka ada di titik yang mereka sendiri dulu gak yakin bisa dicapai. Nah itu artinya, kamu juga bisa. Mungkin belum sekarang. Tapi bukan berarti gak akan pernah. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.